Thomas lagi bersih-bersih jendela lantai 24 di gedung perkantoran. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Saat nengok keluar jendela, dia melihat ada cewek yang jatuh bebas dari lantai 30. Tapi 5 menit kemudian, cewek itu bisa mendarat di tanah tanpa luka sedikit pun. Gimana dia bisa selamat? Lihat langitnya deh, ada babang Superman juga tuh, lagi terbang. Pasti dia udah nyelamatin cewek itu. Coba lihat fotonya, ada yang salah nggak sih? Semangka nggak akan mungkin berbuah di pohon kelapa. Dua kembaran, Krishna dan Rama, telah bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang agar bisa ngerayain ulang tahun mamanya. Tapi rupanya, uang mereka belum cukup untuk membeli mobil idaman sang mama. Kasian juga sih sebenarnya, karena keduanya malah jadi sad boy. Mereka sepakat untuk beli hadiah lain keesokan harinya. Malam harinya, Rama nggak bisa tidur sama sekali dan dia malah mendapat ide cemerlang. Saat kembarannya masih tidur pulas, diam-diam Rama mengambil uang tabungan mereka lalu pergi ke kasino. Malam itu dia hoki banget karena dia berhasil menggandakan uangnya sampai 3 kali lipat dari nominal semula. Di pagi harinya, Rama menaruh semua uangnya di kotak penyimpanan mereka. Kemudian Krishna bangun dan dia langsung tahu kalau Rama sudah ngutak-ngatik uang tabungan mereka. Malahan, dia nggak perlu ngitung nominalnya untuk mastiin. Gimana Krishna bisa tahu? Di dalam kotak itu, tadinya ada uang kertas dan uang receh, tapi kemudian dia cuma menemukan uang kertas. Saat jalan-jalan sambil nyari angin, Karin nemu kastil indah yang sudah terbengkalai. Dia memasuki bangunan itu, lalu turun ke lantai bawah. Tapi saat dia menjepret foto di situ, seseorang malah menguncinya di basement. Cewek itu mulai mengamati sekeliling dan bisa melihat 3 terowongan menuju jalan keluar. Di terowongan pertama, monster raksasa lapar sudah siap menunggunya. Di terowongan kedua, ada banyak ular. Dan di terowongan ketiga penuh dengan gas tidur. 5 menit kemudian, Karin sudah berada di luar kastil menuju kantor polisi terdekat. Kok dia bisa lolos ya? Gimana caranya? Dia memakai bandananya sebagai masker, lalu kabur melewati pintu ketiga. Amati semua hewan ini baik-baik ya. Ada yang salah nggak sih dengan gambarnya? Hewan mungil di sebelah kiri ini lagi dengerin musik pakai headphone. Dua kakak adik ini lagi hiking dan semuanya membawa korek api. Nelly menaruh koreknya dengan pasta gigi di dalam tas. Sedangkan Sally menaruhnya dengan kuteks. Saat menyusuri hutan, mereka malah terperosok ke kubangan besar. Setelah mereka berhasil keluar dari kubangan itu, Sally mulai ngide untuk bikin api unggun biar mereka bisa menghangatkan badan dan masak makanan. Keduanya mulai mengeluarkan korek apinya, tapi korek Nelly kena noda pasta gigi dan korek Sally kena kuteks. Mereka langsung menjemur korek itu di bawah terik matahari, lalu mulai mencari kayu bakar. Sesaat kemudian, hujan mulai turun dan semua korek mereka kebasahan. Yah, tapi 10 menit kemudian, keduanya berhasil bikin api unggun dan memanggang marshmallow. Korek siapa yang mereka pakai? Mereka memakai korek api Sally. Kuteksnya sudah mengering sehingga bikin batang koreknya bisa tahan air. Kalau nggak dipegang nggak akan jadi tunai. Apakah itu? Janji. Susan diminta untuk mendeskripsikan semua anaknya. Dia bilang semuanya berambut merah, tapi yang 3 enggak. Semuanya pirang, tapi yang 3 enggak. Semuanya berambut coklat, tapi 3 lainnya enggak. Dan semuanya berambut pink, tapi yang 3 enggak. Jadi Susan punya berapa anak sih? Ada 4, 1 berambut merah, 1 berambut pink, satunya lagi berambut coklat, dan satunya pirang.
seorang supermodel top bernama Lisa ditemukan pingsan di ruang ganti saat dia mengikuti pemotretan. Tak lama kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami reaksi alergi parah, tapi setelah Lisa sadar, dia tetap ngotot bilang kalau dia belum makan seharian. Manajernya sangat cemas dengan keadaannya, lalu mulai menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Lisa. Makeup artisnya bilang kalau dia sempat merias wajah Lisa. Dan dia membenarkan kalau Lisa memang belum mengisi perutnya. Petugas kebersihan menjelaskan kalau dia membersihkan ruang ganti dengan produk organik non-alergi. Dan saingan utama Lisa, Nora, mengaku kalau dia seharian menyaksikan proses syuting. Jadi dia nggak melihat ada hal yang mencurigakan. Terus siapa dong pelakunya? Pelakunya si makeup artis. Produk yang bisa tertelan oleh Lisa saat itu hanyalah lipstik. Lihat kedua gambar ini ya, mana dari kedua orang ini yang berani mengambil risiko besar? Cewek yang di sebelah kiri paling gak berisiko, karena dia duduk di lantai 2 dan di bawahnya ada kolam. Sedangkan cowok ini lebih berisiko dan gedungnya juga lebih tinggi, malahan awan dan pesawatnya kelihatan dekat. Buah apa yang dermawan? Blueberry, karena kalau blue minta pasti celamitan. Ada 5 lemon di dalam mangkok, kemudian kamu mengambil 3. Lemonmu tinggal berapa? Masih 3 dong, sesuai dengan lemon yang tadi kamu ambil. Raja Stefan punya putri cantik jelita bernama Teresa. 4 pangeran dari negeri lain datang ke kerajaan itu untuk meminang gadis tersebut. Tapi sang raja perlu yakin dulu kalau calon menantunya memang punya otak encer. Lalu dia menggelar kontes khusus dan Teresa berada di tengah ruangan seluas 70 kali 70 meter. Semua pangeran itu berdiri di atas kotak kecil di setiap sudut ruangan. Pangeran yang paling pertama memegang tangan Teresa akan jadi suaminya. Keempat pangeran itu nggak boleh meninggalkan posisinya atau memakai alat selain tangan dan akal mereka. Salah satu pangeran bisa tahu triknya loh, dan akhirnya menikahi sang putri. Memangnya dia ngapain? Dia minta Teresa untuk mendekatinya, kemudian memegang tangannya. Kamu bisa gampang mencariku di Ibu Pertiwi, Mars, Merkurius, dan Jupiter. Tapi nggak akan ketemu kalau kamu nyarinya di bulan, Venus, atau Pluto. Apakah aku? Huruf R. Manajer Herman mendapat pesan anonim yang menginfokan kalau supermarket tempatnya bekerja baru saja dimasuki maling. Herman langsung menuju ke lokasi dan melihat ada 4 wanita hamil di bagian barang sehari-hari. Dia memperhatikan keempat wanita itu dengan seksama, menemukan pelakunya, dan menelepon polisi. Gimana dia bisa tahu? Cuma wanita di sebelah kanan yang nggak pakai keranjang belanja atau troli. Pasti dia udah masukin barang curiannya ke dalam perut palsunya. Bayangin kamu lagi berada di ruangan yang nggak punya pintu dan jendela. Gimana kamu bisa keluar? Ya nggak usah dibayangin lah. Bu Monica mau memberi cucunya Ricky hadiah spesial di hari ulang tahunnya yang ke-18. Kemudian wanita itu meminta sang cucu untuk datang ke kamarnya. Dia memperlihatkan berangkasnya ke Ricky, lalu ngasihin botol bertutup gabus yang berisi anak kunci. Sayang, itu kunci berangkas nenek. Kamu boleh ambil semua uang di dalam berangkas. Kalau kamu bisa membukanya, tapi ambil kunci itu tanpa melepas tutupnya atau memecah botolnya ya. Semoga kamu bisa. Ricky menerima tantangan itu dan mulai memikirkan solusinya. Apa yang akan kamu lakukan agar kuncinya keluar?
Pencet tutupnya sampai masuk ke dalam botol. Dengan begini kamu akan gampang ngambil kuncinya. Lihat gambarnya deh, ada yang salah nggak sih? Bayangan tangan yang megang tas di dalam cermin berbeda dari aslinya. Ami naksir tetangganya. Dia mendatangi penyihir lokal Nyi Ice Marice untuk meminta bantuannya. Nyi Ice bilang kalau dia mau bikin ramuan cinta berwarna ungu. Di malam bulan purnama, Nyi Ice mengambil selembar kertas berisi resep ramuan cinta yang berasal dari neneknya dulu. Dia kemudian mencampur semua bahannya kecuali bahan terakhir. Tiba-tiba angin bertiup kencang hingga menghempaskan resep itu ke perapian. Nyi Ice langsung murung. Dia lupa dengan nama bahan terakhirnya tadi. Tapi dia tahu kok kalau ramuan itu berwarna ungu. Ayo dong, bantu Nyi Ice menuntaskan pekerjaannya. Dia perlu nambahin bahan yang warnanya biru. Biru dicampur merah akan menghasilkan warna ungu. Hendra dan 3 vlogger lain sedang melakukan perjalanan ke Ngara yang nyeremin. Mereka mau bikin video di tempat misterius ini. Setelah seharian syuting, mereka duduk mengitari api unggun sambil ngobrol-ngobrol. Tapi hujan mulai turun dan mereka harus segera istirahat di tenda masing-masing. Setelah bangun pagi, Hendra meninggalkan tendanya menuju tas penampung makanan untuk membuat sarapan. Tapi semua makanan itu telah ludes. Karena udah kepalang marah, Hendra langsung membangunkan teman-temannya dan menginterogasi mereka. Teddy bilang dia memandangi bintang di langit sepanjang malam. Jenny bilang dia lagi sibuk nyari sinyal biar bisa video call dengan pacarnya. Dan Samsul mengatakan dia tidur pula semalam suntuk. Siapa yang berbohong? Malam itu sedang hujan, jadi nggak akan ada bintang yang terlihat di langit. 2 mahasiswa, Betty dan Sarah, lagi jalan santai setelah mereka mengikuti ujian super sulit. Setelah membeli kopi dan snack, keduanya mulai mencari tempat yang pas untuk piknik di taman. Tapi tiba-tiba, ada cowok bertopeng yang merenggut tas Betty, lalu kabur. Sarah dan Betty segera mengikuti cowok itu, tapi mereka malah melihat pria buta yang sedang duduk di bangku taman. Dia memakai kacamata dan memegang tongkat. Keduanya langsung menanyai pria itu, barangkali dia melihat orang bertopeng yang membawa sebuah tas wanita. Tapi pria itu bilang kalau dia nggak tahu menau karena dia buta. Sarah jadi malu dan memberinya permen sebagai tanda terima kasih. Kemudian cewek itu menarik Betty dari situ sambil berbisik, "Dia tuh yang tadi ngambil tasmu." Wah, mereka perlu telepon polisi. Tapi Betty masih sangat kaget mencerna informasi ini. Kenapa Sarah bisa tahu kalau pria itu perampoknya ya? Kalau orang itu beneran buta, dia nggak akan bisa melihat permen tadi. Ibunya Wisnu punya 3 anak, Andi, Aryo, dan Wisnu dong, kan dia ibu dari Wisnu. 2 ibu dan 2 anak ini lagi shopping cantik. Tapi mereka cuma beli 6 gaun. Masing-masing udah puas beli 2 gaun aja. Gimana bisa? Mereka cuma 3 orang, seorang ibu, anak perempuannya, dan cucunya. Salah satu dari mereka jadi ibu sekaligus anak. Jadi masing-masing dari ketiga orang ini membeli 2 gaun.